down, I know you got me, baby. Salam, sini saya akan menyampaikan hasil laporan saya yang berjudul Laporan Hasil Pengamatan Fenomena Pembangunan di Desa Ertua, Kecamatan Taibenu, yang disusun oleh saya atas nama Alexander Penestokan dengan NIM 24030100060 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Pembangunan merupakan suatu usaha kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam membangun wilayah tempat dia memerintah atau bertugas agar wilayah yang dipimpinnya dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan nyaman bagi warga atau masyarakat yang berada di wilayah cakupannya. Di Kota Kupang sendiri ada sekian banyak desa yang bisa diadakan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kelayakan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satunya di Desa Ertua, Kecamatan Taibenu. Yang berikut tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini saya memaparkan ada beberapa tujuan. Yang pertama, agar pembaca mengetahui aktivitas pembangunan yang ada di Desa Ertua. Tujuan yang kedua, menganalisis dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa bagi masyarakat Desa Ertua. Tujuan ketiga, untuk mendeskripsikan teori pembangunan yang cocok dengan fenomena yang terjadi di Desa Ertua. Tujuan yang keempat, untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang terjadi di desa selama proses pembangunan yang terjadi di Desa Ertua. Tujuan yang kelima, menunjukkan respon masyarakat melihat pembangunan yang terjadi. Yang berikut, ruang lingkup. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus, menggunakan metode partisipatif, data yang diambil dengan mewawancarai dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat di Desa Ertua yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 sekitar pukul 10 pagi dengan topik yang ditanyakan berkaitan dengan fenomena pembangunan yang terjadi di desa dan mengaitkan dengan teori pembangunan yang ada. Yang berikut, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian adalah dengan mewawancarai langsung warga Desa Ertua tentang pelaksanaan pembangunan, dalam hal ini pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Ertua, Kecamatan Taibenu. Yang berikut, tinjauan pustaka. Penulisan penelitian ini akan coba penulis kaitkan dengan beberapa teori dan konsep dari para ahli, sehingga akan didapatkan keterkaitan yang relevan dengan laporan penelitian ini. Adapun teori ataupun konsep yang penulis maksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dari Kartasasmita mengenai pembangunan ekonomi di desa. Menurut Kartasasmita, pembangunan ekonomi di suatu desa dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan mengurangi tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa. Yang kedua, konsep dari Suryana mengenai pembangunan infrastruktur desa. Menurut Suryana, pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu desa. Pembangunan desa merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik atau menyeluruh. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan implementasi pembangunan desa yang tepat dan berkelanjutan. Yang berikut, metodologi. Yang pertama, metodologi pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data penelitian di Desa Ertua, Kecamatan Taibenu Kupang, menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, wawancara.
Wawancara dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada warga desa Oeltua dan kepala desa Oeltua tentang aktivitas pembangunan apa saja yang dikerjakan dan hasil pembangunan yang sudah terjadi di desa tersebut. Metode yang kedua yaitu dokumentasi. Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek-objek pembangunan yang terkait dengan penelitian terkait. Dengan arti bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data yang digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Yang berikut, lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk tugas akhir di Desa Oeltua yang terletak di Kabupaten Kupang, Kecamatan Taibenu. Yang kedua, waktu penelitian. Periode pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025 pada waktu pukul 10 pagi hari sampai selesai. Yang berikut, teknik analisis data. Analisis data ini merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada di lapangan, yang disertai dengan membuat laporan penelitian. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh melalui observasi, maka peneliti menganalisis data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa dengan penerapan penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Semua data yang diperlukan itu sudah dipilih-pilih, dikumpulkan yang representatif, maka tindakan selanjutnya adalah menganalisisnya. Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisa dapat dilakukan secara deskriptif. Analitis maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan mengaitkannya dengan teori-teori yang ada relevansinya. Data-data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Mengapa kualitatif? Karena data-data yang relevan dengan materi penelitian ini diinventarisasi lalu dikaji secara kritis. Untuk memudahkan penggarapan penulisan hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang merupakan suatu metode sebagai berikut, yaitu pengaplikasian, yaitu menerapkan data-data yang telah diklasifikasikan dalam bab-bab serta subbab-subbab dari laporan hasil penelitian ini. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Hasil observasi, temuan berdasarkan teori modernisasi. Dari hasil observasi yang kita teliti dan kita temukan di lapangan, berdasarkan teori modernisasi bahwa pemerintah desa sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan di desa agar desa menuju ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera. Yang berikut, temuan berdasarkan teori ketergantungan. Dari apa yang kita peneliti temukan di lapangan, masih banyak warga yang masih bergantung pada BLT atau bantuan langsung tunai yang diperoleh dari pemerintah desa, yang membuat desa belum maju atau berkembang ke arah yang lebih baik dari segi ekonomi. Yang berikut, temuan berdasarkan teori pasca ketergantungan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pemerintah desa belum melakukan tindakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada bantuan-bantuan seperti BLT karena faktor masyarakat yang masih banyak
yang dikategorikan ke dalam golongan masyarakat ke bawah, yang masih sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Yang berikut temuan berdasarkan teori sistem dunia. Dari hasil observasi yang kita teliti dan kita temukan di lapangan, berdasarkan teori sistem dunia, bahwa masyarakat desa lebih sering mengekspor barang seperti hasil pertanian dan perkebunan keluar desa daripada kegiatan mengimpor barang. Yang berikut temuan berdasarkan teori Marxis. Dari apa yang kita peneliti temukan di lapangan, masih saja ada pembagian kelas yang terjadi di desa seperti kelas pemilik tanah dan juga kelas buruh tani. Masih ada dijumpai masyarakat desa yang bekerja di tanah orang lain untuk bertani dan berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut temuan berdasarkan teori perubahan sosial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pembangunan yang dilakukan mengubah cara hidup masyarakat, seperti masyarakat mungkin menjadi lebih sadar akan kepentingannya untuk mengelola sumber daya air dan lingkungan dan mendorong praktik berkelanjutan. Akses yang lebih baik terhadap air dapat mengurangi ketimpangan sosial, di mana semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama dari sumber daya yang ada. Yang berikut pembahasan analisis berdasarkan teori modernisasi. Peneliti mendiskusikan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori modernisasi, menunjukkan bahwa peningkatan kehidupan masyarakat desa dari yang sederhana menuju kehidupan yang lebih berkemajuan. Kesimpulan yang diambil bahwa penerapan teori modernisasi di desa sangat berguna dalam aspek infrastruktur dan aspek-aspek lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang berikut analisis berdasarkan teori ketergantungan. Penelitian menemukan bahwa masyarakat desa masih mengalami ketergantungan pada bantuan sosial seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat di desa tua yang terbilang masih jauh dari kata sejahtera. Peneliti mendiskusikan bahwa hasil penelitian ini mengkritik penerapan teori ketergantungan, karena pemerintah desa harus lebih mengelola sumber daya yang ada di desanya menjadi lebih unggul agar masyarakat desa dapat merasakan kesejahteraan tanpa bergantung pada pihak asing atau dari luar desa. Kesimpulan yang diambil yakni penerapan teori ketergantungan di desa tua harus segera dihilangkan dan pemerintah desa harus mengelola sumber daya yang ada untuk mensejahterakan masyarakat tanpa bergantung pada pihak luar, seperti dalam hal pemberian bantuan sosial. Yang berikut analisis berdasarkan teori ketergantungan. Peneliti menemukan bahwa masih kurangnya perhatian dari pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat lokal dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Kesimpulan yang diambil yakni pemerintah desa harus mengupayakan penerapan teori pasca ketergantungan agar jangan lagi bergantung pada bantuan-bantuan dari luar, tetapi mengelola sendiri sumber daya yang ada untuk mensejahterakan masyarakat desa dan membuat desa lebih mandiri tanpa bantuan dari luar atau pihak asing. Yang berikut analisis berdasarkan teori sistem dunia. Penelitian menemukan bahwa masyarakat desa sudah menerapkan teori ini dilihat dari aktivitas mereka dalam hal kegiatan mengekspor hasil barang dan jasa seperti hasil pertanian dan perkebunan
keluar desa dan juga aktivitas mengimpor. Peneliti mendiskusikan bahwa hasil penelitian ini mendukung penerapan teori sistem dunia dikarenakan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilakukan masyarakat desa oil tua dapat membantu perekonomian bagi desa oil tua itu sendiri. Kesimpulan yang diambil bahwa penerapan teori sistem dunia ini sangat cocok dilakukan di desa oil tua karena memberikan dampak positif dari segi perekonomian bagi masyarakat desa. Yang berikut analisa berdasarkan teori Marxis. Penelitian menemukan bahwa masih ada saja pembagian kelas antara kelas pemilik tanah dan kelas buruh tani yang ada di desa oil tua, dan pemerintah desa masih belum bisa menyelesaikan masalah ini. Peneliti mendiskusikan bahwa hasil penelitian ini mengkritik adanya penerapan teori Marxisme dikarenakan mengakibatkan ketimpangan struktur sosial di desa oil tua dan sangat tidak berpihak pada masyarakat kelas buruh tani. Kesimpulan yang diambil bahwa keberadaan penerapan teori Marxisme yang ada di desa oil tua tersebut sangat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat karena masih terdapat ketimpangan sosial yang terjadi, dan seharusnya pemerintah desa harus segera melakukan pemberdayaan agar ketimpangan karena adanya kelas sosial ini bisa dihapuskan sehingga desa bisa menuju keadaan yang semakin lebih baik. Yang berikut analisa berdasarkan teori perubahan sosial. Penelitian mendiskusikan bahwa hasil penelitian ini mendukung penerapan teori perubahan sosial dikarenakan masyarakat sudah merubah banyak pola hidup yang lebih efisien dan efektif. Kesimpulan yang diambil bahwa penerapan teori perubahan sosial ini berdampak pada pola hidup masyarakat yang semakin lebih sedikit modern, tetapi masih juga ada ke arah negatif, tetapi lebih dominan ke arah positif. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian kesimpulan berisi, dari laporan penelitian mengenai pembangunan di desa di atas, dapat disimpulkan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan di desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sangat penting untuk menciptakan kemandirian dan keberdayaan lokal. Yang berikut, rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan di desa, yaitu program pemberdayaan masyarakat, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan praktis dan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mengelola sumber daya dan menciptakan lapangan kerja, dan juga kesadaran lingkungan, meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk praktik pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.